Proses rekapitulasi suara di Pilkada serentak 2024 dilakukan mulai hari ini. Menteri Perdagangan pastikan minyak kita stabil jelang Nataru. Petugas keamanan TPS di Bogor meninggal dunia. Pemain timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF 2024. Halo, selamat malam pemirsa. Dari 4 informasi tadi kami menyapa malam hadir untuk menemani Anda pada malam hari ini. Dan juga selain dari 4 informasi tadi kami juga memiliki informasi terkait dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Benar sekali, dan juga tentunya kita ada informasi seputar olahraga terutama jelang Piala AFF 2024. Bersama saya Arfi Fai. Dan saya Dea Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Arif dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa memang pemilihan suara sudah berlangsung kemarin dan juga beberapa lembaga survei sudah memberikan hasilnya. Dan informasi menyapa malam kali ini di mana perhitungan suara pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 akan dilakukan mulai hari ini. Rekapitulasi suara dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS di daerah hingga Komisi Pemungutan Suara KPU di tingkat nasional. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menegaskan bahwa perhitungan dan rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang. Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan di TPS, kemudian nanti hasilnya akan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Suara BPS kepada BPK pada tanggal 28 sampai 30 November 2024. Dilanjut rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh BPK akan berlangsung 28 November hingga 3 Desember 2024. Pada kesempatan ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin melanjutkan tahapan proses rekapitulasi Pilkada 2024. Kita juga akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang terjadwal di 29 November hingga 6 Desember 2024. Tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Dan ini penting untuk sama-sama kita sampaikan, termasuk secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. KPU memastikan akan terus menyampaikan proses rekapitulasi kepada publik secara berjenjang. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Ahmad Faris, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum melakukan pemantauan proses pengumpulan data C hasil setelah pelaksanaan pemungutan suara di Pilkada Jakarta. Dalam kesempatan tersebut juga DKI Jakarta menduduki peringkat kelima pengumpulan data C hasil terbanyak secara nasional. Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU Kabupaten, Kota, dan KPU Provinsi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Total sebanyak 351.203 TPS, 81,8% data C hasil tingkat provinsi sudah berhasil dikirim pada aplikasi Sirekap pukul 19.00 WIB. Adapun secara statistik yang dirilis oleh KPU, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kelima secara nasional dari sektor pengumpulan formulir C dari tempat pemungutan suara sebanyak 95,52%. Lebih lanjut, hasil ini nantinya akan menjadi patokan KPU RI untuk menentukan total kumulatif jumlah suara yang masuk kepada ketiga paslon di DKI Jakarta. Pengumpulan C hasil terbanyak ada di 5 provinsi kami ambil, yaitu di Bali untuk gubernur sudah sebanyak 97,38%, Jogja sudah sebanyak 98,36% untuk provinsinya. Untuk Provinsi DKI Jakarta, urutan berikutnya 95,52%. Dari Jakarta, Zahra, Juru Kamera Ahmad Faris, Tim Liputan Sinpo TV.
Sementara itu pemirsa, KPU menampik isu yang beredar di tengah masyarakat soal adanya putaran kedua pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut KPU, masyarakat harus menunggu hasil resmi melalui formulir C pada hari Jumat nanti. Komisi Pemilihan Umum langsung buka suara soal pusaran isu adanya putaran kedua di Pilkada Jakarta ini. Pasca torehan hitung cepat oleh berbagai lembaga survei di Indonesia terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Menurut August Melas, anggota KPU, jika isu ini memungkinkan terjadi, KPU siap untuk melaksanakan dari sisi program hingga anggaran ke depannya. Dalam kesempatan itu, August menyebut persiapan putaran kedua di Pilkada Jakarta nanti telah dipersiapkan, seperti yang dilakukan oleh KPU pada Pilpres Februari lalu yang tidak terjadi. Meskipun pemilu presiden dimungkinkan untuk terjadi putaran kedua, dan memang tidak dilakukan karena memang putaran pertama sudah selesai, tetapi kami tetap menganggarkan waktu itu dan juga menyusun tahapan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua. KPU DKI juga demikian, sama tetap mempersiapkan penganggarannya dan juga pelaksanaan tahapannya sampai putaran kedua. Nah itu pasti. Jadi yang jelas kalau nanti urusannya di tahapan pelaksanaan pilkada yang diatur oleh KPU daerah, dalam hal ini KPU DKI, tentu kalau misalnya terjadi itu dua paslon yang teratas yang akan dilibatkan. Tapi kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi juga kita tunggu nanti hasil dari rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, kemudian di kabupaten kota sampai kemudian tingkat provinsi. Jadi keputusan KPU untuk ditetapkan dan apakah itu nanti akan ada putaran kedua atau tidak baru bisa dilihat dari situ. Tapi dari sisi perencanaan program dan tahapan serta penganggaran tentu sudah disiapkan. Lebih dalam, KPU akan melakukan persiapan secara matang dan cepat jika putaran kedua Pilkada Jakarta akan bergulir terhadap dua paslon terunggul saat ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, sejumlah kandidat calon gubernur yang diusung oleh Kim Plus tercatat unggul di beberapa provinsi strategis dalam pilkada serentak versi hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut bahwa hasil kemenangan di pilkada serentak merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah kandidat calon gubernur yang diusung langsung oleh Kim Plus tercatat unggul di beberapa provinsi versi hasil quick count di berbagai lembaga survei. Keunggulan ini pun berhasil diraih di sejumlah provinsi, yakni seperti Sumatera Utara, Bobi Surya, Banten, Andra Soni Dimyati, Jawa Barat, Dedi Erwan, Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tachiasin, Jawa Timur, Kofifa Emil, serta Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan hasil kemenangan pilkada merupakan kemenangan masyarakat Indonesia. Dirinya mengajak masyarakat setelah nantinya hasil real count dapat melihat pemimpin baru untuk membangun kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kemenangan pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi. Dan tentunya setelah pilkada ini mari kemudian kita sama-sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifa Emil ini menyelenggarakan tasyakuran pada Rabu kemarin. Tasyakuran diselenggarakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya di Jawa Timur. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @emildardak, nampak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, menyelenggarakan tasyakuran pada Rabu 27 November 2024. Dalam video terlihat Khofifa memotong tumpeng terlebih dahulu, kemudian secara bergantian diikuti wakilnya Emil Dardak. Tasyakuran diselenggarakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi untuk itu mari kita juga betul-betul mengikuti arahan Ibu Khofifa bahwa syukuran ini adalah mensyukuri lancarnya pelaksanaan pilkada serentak baik di seluruh Indonesia, wabil khusus di Jawa Timur, provinsi maupun kabupaten kota. Lebih lanjut, dalam captionnya Emil mengajak semua pihak untuk mengawal hasil real count dari KPU Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menanggapi hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei di Pilgub Banten 2024. Menurutnya keunggulan yang diraih Andrasoni Dimyati ini merupakan hasil kerja keras dari partai pengusung dan juga sejumlah relawan. Pasangan Andrasoni Dimyati berhasil unggul dari pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Jagoan yang didukung Kim Plus di Banten ini unggul di lembaga survei melalui hasil hitung cepat atau quick count. Merespon kemenangan sementara tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan keunggulan yang diraih merupakan hasil dari kerja keras partai pengusung dan relawan. Menurut kerja keras yang dilakukan cukup intens dan animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang mereka pilih dinilai besar. Ya, saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Dan khusus di Banten saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens dan juga kemudian rakyat di sana juga animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar demikian. Dari Jakarta, Fahri Jalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Shirley Joanda Idi Sarbi Sehe unggul sementara dari 3 kandidat lainnya berdasarkan hasil quick count Pilkada Maluku Utara 2024. Berdasarkan data lembaga survei indikator, Shirley Sarbin meraih 49,50% suara hingga Rabu pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dari hasil hitung cepat ini, perolehan suara Sherlyn Sabrin menang signifikan dari pesaing terkuat yakni paslon nomor urut 1, Hussein Altisha Astro Rashid Ihsan, yang mendapat 26,40% suara dengan margin of error 3%. Sementara, KPU Maluku Utara saat ini masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang hingga Senin 16 Desember mendatang. Cagup Malut Shirley Joanda mengaku sudah ikhlas dengan apapun hasil dari Pilkada 2024. Dia juga telah menyalurkan hak pilihnya bersama ribuan warga Malut lainnya untuk memilih pemimpin baru. Shirley juga memohon doa dari para pendukung untuk melanjutkan perjuangan mendiang suaminya. Bagi Sherlyn, semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Shirley mengakui bahwa di balik peristiwa ledakan speedboat menimbulkan rasa sedih, marah, kehilangan, duka, dan semangat. Oleh karena itu, Shirley pun mengajak para pendukung agar mengubah rasa kehilangan dengan kehormatan atas perjuangan Benny Laos untuk ratusan ribu masyarakat Maluku Utara yang berkeadilan dan bermartabat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespon terkait hasil quick count Pilkada Jakarta 2024. Dalam konferensi persnya, Ridwan Kamil juga menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan proses kampanye jika berlangsung 2 putaran. Hasil quick count Pilkada Jakarta sementara menunjukkan kemungkinan adanya putaran kedua. Menanggapi hal tersebut, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan resminya dalam konferensi pers di Posko Kemenangan RK Suswono pada Rabu 27 November 2024. Emil mengatakan dirinya komitmen untuk menjalani tahap 2 putaran dengan semangat dan integritas tinggi. Emil menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat strategi kampanye di putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai
keputusan resminya kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember. Setelah itu kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi. Aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Rizal, Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini menanggapi singkat terkait tudingan adanya pengerahan aparatur negara untuk memenangkan Ahmad Lutfi Yassin di Pilgub Jateng 2024. Dan Gerindra menilai bahwa tudingan tersebut perlu untuk dibuktikan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menuding terkait pelaksanaan kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai kandang partai berlambang banteng ini mengalami kekalahan dari kandidat yang diusung oleh Kimples, Ahmad Lutfi Yassin. Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyebut pihaknya akan memantau apabila tudingan itu benar, termasuk pelaporan ke pihak terkait, seperti Bawaslu dan Sentra Penegak Terpadu. Jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada pelaporan ke Bawaslu, ke Gakumdu, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya demikian. Dari Jakarta, Farijal Dava Rizkano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut amankan pelaku pengedar narkotika di Laut Kepri. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha terus melakukan langkah kolaboratif dengan kementerian, lembaga sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya Menekraf Teguh Rifki ini didampingi Wamenekraf Iren Umar yang menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kolaborasi dengan Kemendagri sangat penting untuk dilakukan karena banyak hal terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, juga industri kreatif yang bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu, Menteri Rifki menyampaikan sejumlah hal yang diharapkan mendapat dukungan dari Kemendagri, yakni dukungan agar status ekonomi kreatif dapat meningkat dari suburusan menjadi urusan pemerintahan dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemda.
Selain itu, Mendagri diharapkan dapat mengimbau pembentukan nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif di daerah. Saat ini, baru ada 6 pemerintah provinsi yang sudah memiliki Dinas Ekonomi Kreatif, yakni DKI Jakarta, Lampung, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sebagai tindak lanjut, Kemenparekraf dan Kemendagri akan membentuk tim kecil untuk menyusun hal-hal program jangka pendek dan menengah sesuai dengan asta cita. Termaksud bahwa pengembangan industri dan ekonomi kreatif harus bisa memberikan dampak untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas dari ekonomi kreatif di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk kerajinan milik PT Out of Asia dengan tujuan ekspor ke wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan produk yang diekspor yaitu keranjang dari eceng gondok dan produk dari marmer yang berupa peralatan makan, cermin, mangkok, serta produk dekorasi rumah lainnya. Mendak menyatakan pelepasan ekspor produk kerajinan PT Out of Asia didukung penuh oleh Kementerian Perdagangan serta pemerintah daerah Yogyakarta. Hal ini merupakan bukti nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mendak berharap pelepasan ekspor dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha kerajinan lainnya dalam mengakselerasi peningkatan ekspor produk kerajinan Indonesia ke pasar global. Acara ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemendak, Putu Jayan Danu Putra, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Rusmin Amin, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer, Miftah Farid, Sekretaris Daerah DIY, Beni Suharsono, Bupati Bantul, Abdul Halim Musli, PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan Budi Santoso memastikan harga minyak goreng rakyat atau minyak kita akan stabil di pasaran dalam kurun waktu 2 hari jelang Natal dan Tahun Baru. Dan juga Budi Santoso ini menyampaikan pihaknya akan terus memperhatikan pengendalian harga minyak goreng meski hingga saat ini tidak terjadi kenaikan harga. Kementerian Perdagangan memastikan harga minyak kita di pasaran akan turun dalam 2 hari ini, terlebih jelang momentum perayaan Nataru. Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan, meski tren harga minyak kita mulai menurun, akan tetapi Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, serta beberapa kementerian dan lembaga terkait akan terus berkoordinasi guna memastikan harga minyak kita tidak melonjak naik di beberapa daerah. Budi menjelaskan terjadinya kenaikan harga minyak kita dikarenakan distribusi dari distributor ke pengecer yang tidak lancar. Meski demikian, pasokan minyak goreng kini terbilang tidak ada masalah dan kebutuhan obligasi pasar domestik pun telah terpenuhi. Jadi tadi kita rapat dengan KL terkait, Satgas Pangan, dengan dinas yang membidangi perdagangan di kabupaten, kota, dan provinsi tadi secara online ya dari teman-teman di daerah. Jadi dalam rapat tadi sebenarnya kita ingin mempersiapkan terkait dengan ketersediaan pasokan untuk minyak goreng. Biasanya kan menjelang Nataru, kemudian Lebaran itu kan kebutuhan meningkat, ya terutama minyak goreng. Nah minyak kita tadi harganya kan masih relatif stabil, walaupun beberapa daerah itu mengalami peningkatan permintaan. Nah, untuk daerah-daerah tertentu tadi akan segera atau sepakat kita akan menjaga pasokan, ya menjaga pasokannya supaya harga tetap stabil sampai dengan Nataru nanti. Sebelumnya, Mendak Budi Santoso memastikan harga minyak goreng rakyat atau minyak kita yang saat ini mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi dapat kembali normal pada minggu ini. Budi menuturkan secara nasional harga minyak kita memang mengalami kenaikan, akan tetapi ia menyebut kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Selain itu, kenaikan harga minyak kita juga tidak terjadi di semua daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Hingga kini pemerintah terus melucuti angka penggunaan situs judi online melalui sinergi pemberantasan judol bersama lembaga terkait serta penerapan literasi digital terhadap wabah ini. Dan sosialisasi ini diterapkan untuk menekan peluang kemiskinan baru di tengah masyarakat luas.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyampaikan sosialisasi literasi digital akan digiatkan bagi masyarakat secara masif untuk menekan angka kemiskinan baru akibat penggunaan situs judi online di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Caimin menyebut penyintas judi online di Indonesia yang terlibat sebanyak 8,8 juta orang dari berbagai kalangan. Ia juga menyoroti soal usaha yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia jika masyarakat tidak saling bersinergi satu sama lain. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru yang setelah menjadi korban akan menjadi penambahan kaum miskin baru. Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Menyoroti hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan literasi digital menjadi sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman akan efek dari penggunaan judi online. Selain literasi digital yang digiatkan, Mutia menyoroti pemblokiran nomor rekening dari pihak yang terkait judi online dan seterusnya akan dilimpahkan kepada otoritas yang menaungi soal jasa keuangan. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah, di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Lebih dalam, melalui sinergi yang dilakukan ini diharapkan mampu meredam angka penyintas judi online di Indonesia melalui kampanye literasi digital, serta meminimalisir angka kemiskinan baru. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait meninjau bangunan apartemen di area Depok hingga Manggarai. Dan juga dua Menteri Presiden Prabowo Subianto tersebut juga mengecek fasilitas perumahan milik BUMN seusai melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah. Dan Marwar Sirait merupakan hunian dengan konsep terintegrasi dengan transportasi publik atau Transit Oriented Development atau TOD. Kunjungan pertama di apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, perumahan ini merupakan aset milik Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Marwar Sirait mengatakan peninjauan dilakukan memetakan masalah dan peluang dan dukungan yang ada, khususnya untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo. Ada beberapa temuan dari kunjungan mereka, seperti di apartemen Samesta Mahata Margonda yang dibangun untuk 3 golongan masyarakat, yakni bawah, menengah, dan atas. Namun tingkat keterisian untuk segmen kelas menengah atas masih kurang, sedangkan kelas bawah penuh. Hunian berkonsep TOD lain yang dikunjungi adalah apartemen Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kedepan, peninjauan bakal terus dilakukan di beberapa titik. Erick Thohir mengatakan pemerintah sudah membangun 9 hunian berkonsep TOD. Jumlah tersebut menurut dia belum cukup sehingga ke depan perlu dukungan seperti kemudahan regulasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 7 ini Kupang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan kemanusiaan datang dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta AKBRI 89 yang disalurkan kepada para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. TNI AL melalui unsur KRI Teluk ND 517 kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, di mana distribusi bantuan yang akan dikirim menuju Larantuka ditinjau langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 7 Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna di Dermaga Mako Lantamal 7 Kupang. Adapun bantuan yang dibawa berupa 100 kasur lipat, 2.500 selimut, 2.500 pakaian baru, ratusan susu kotak, susu bayi, mie instan, biskuit, abon, obat-obatan, keperluan wanita, pampers bayi, serta 25 ton beras.
Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta alumni Akabri tahun 89 yang sebelumnya dibawa langsung oleh pesawat Hercules TNI AU dari Halim Perdana Kusuma menuju Kupang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Fleet One Quick Responses Pangkalan Utama TNI AL 4 Batam kembali mengamankan satu orang terduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Mereka juga menangkap terduga pengedar barang haram tersebut di perairan Pulau Keban, Kepulauan Riau. Tim Fleet One Quick Responses Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Batam kembali mengamankan satu orang terduga pengedar narkotika jenis sabu menggunakan speedboat berbahan fiber di perairan Pulau Keban, Kepulauan Riau. Dalam penggagalan tersebut, petugas TNI AL menemukan barang bukti berupa sabu seberat 43,2 gram yang dibagi dalam paket siap edar. Selain itu, petugas TNI AL juga mengamankan satu pucuk senjata senapan angin beserta satu kotak amunisi berisikan 31 peluru serta satu unit boot fiber berwarna abu-abu lis warna hitam dan satu mesin Yamaha 15 PK yang dipergunakan pelaku sebagai sarana pengedaran narkotika. Bahkan satu set bong alat hisab sabu, 2 buah timbangan digital, 1 buah handphone genggam, uang tunai sebesar Rp25.471.000 dan $20 Singapura berhasil diamankan. Barang bukti hasil penangkapan dari Lanal 4 kepada PLN Potensi, di mana dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Karena kita menangkap dengan bukti 23,2 gram, kemudian ada uang tunai dan uang dolar Singapura, kemudian ada ATM, ada timbangan dan senjata angin. Bahwa di daerah Kepri itu masuk Batam termasuk masih yang rawan terhadap peredaran narkoba, sehingga kita dapat mengungkapkan kerjasama antara masyarakat dan semua dari BNN maupun dari KJRI. Penangkapan ini merupakan langkah nyata dan komitmen TNI AL dalam mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan dan menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi pria mengamuk di TPS KPU Bali, 46 surat suara rusak. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi. Diduga kesal karena namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Seorang warga mengamuk hingga menyebabkan sejumlah surat suara rusak.
Proses pemungutan suara sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali usai dilakukan penggantian surat suara. Dalam video yang viral di sosial media, terlihat seorang pria mengamuk dan menendang meja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di salah satu tempat pemungutan suara TPS 9, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Bali, Igede John Darmawan, mengatakan pemilih tersebut datang ke TPS 9 Desa Tianyar untuk menggunakan hak pilihnya pada pagi hari. Akan tetapi, pemilih tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS karena selama ini tinggal di kota Denpasar. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meminta pemilih tersebut untuk hadir kembali pada siang hari untuk mencoblos menggunakan KTP. Namun, pemilih malah emosi hingga menyenggol kopi yang ada dekat surat suara. Aksi pria tersebut membuat sejumlah surat suara berserakan di lantai TPS. Pemilih tersebut menyebabkan kopi yang berada di meja tumpah hingga mengenai sejumlah surat suara. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPU, surat suara yang rusak karena terkena tumpahan kopi berjumlah 46 surat suara, yakni 40 surat suara pemilih gubernur dan 6 surat suara pemilih bupati yang belum dicoblos. Proses pemungutan suara pun sempat berhenti sejenak dan dilanjutkan kembali usai dilakukan penggantian surat suara. Tidak ada proses pemungutan suara ulang karena tidak ada indikasi kecurangan. KPU Bali masih mempertimbangkan apakah perkara upaya pengerusakan surat suara itu akan dibawa ke tindak pidana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang petugas keamanan di tempat pemungutan suara meninggal dunia saat menjalankan tugas mengawal Pilkada 2024 di Kota Bogor. Petugas keamanan diduga kelelahan dan sempat pingsan hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya saat tiba di rumah sakit. Diduga akibat kelelahan, salah satu personel pengamanan tempat pemungutan suara atau PAM TPS di TPS 1, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, meninggal dunia saat sedang bertugas mengawal pemilihan kepala daerah 2024. Menurut pihak keluarga, sebelum meninggal, korban sempat mengeluh pusing kepala dan selama ini korban tidak memiliki riwayat penyakit. Keluarga mendapat kabar suaminya pingsan saat bertugas pada pukul 10 pagi. Ujang sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak terselamatkan. Udah kasih tahu ayahnya pingsan, udah dibawa ke sini. Nggak tahu. Itu hari apa, Bu? Tadi. Hari ini berarti. Jam berapa, Bu? Emang lagi jaga TPS. Karena saya di rumah. Sementara, pejabat wali kota Bogor, Heri Antasari, memastikan pemerintah kota Bogor akan membantu keluarga korban beserta keluarganya tidak hanya sampai pemakaman, santunan, hingga pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami tadi sudah bertemu dengan pihak keluarga, dengan istri, dengan anak tertuanya, kemudian juga sudah ketemu dengan pihak rumah sakit, mendapatkan segala kronologis dan lain sebagainya, termasuk kita memastikan semua sudah diurus oleh negara. Menurut Heri, peristiwa itu menjadi perhatian untuk pihaknya menghimbau agar semua pihak saling menjaga dan saling mengingatkan. Untuk itu, kepada para petugas di TPS dan para sukarelawan, pihaknya mengimbau untuk tidak memaksakan apabila kelelahan. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, seorang petugas tertimpa bangunan yang dijadikan tempat pemungutan suara di kawasan Sepat Inpres, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa itu terjadi akibat hujan deras dan angin kencang. Korban mengalami luka di bagian kepala dan juga kaki. Dalam video terlihat warga panik karena runtuhan bangunan roboh akibat hujan deras yang melanda wilayah Cilegon, Banten, membuat salah satu TPS Pilkada 2024 ambruk. Peristiwa terjadi di sebuah bangunan balai warga di wilayah Kubang Sepat, Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Kegiatan pencoblosan calon gubernur dan calon wali kota di TPS tersebut masih berlangsung. Terdata ada sekitar 500 warga yang terdaftar menjadi pemilih tetap dan melaksanakan pemilihan di TPS tersebut. Namun baru sekitar 70% warga yang memberikan suaranya saat bangunan TPS ambruk. Kejadian tersebut membuat warga dan petugas yang berada di TPS panik. Dilaporkan seorang hansip mengalami luka memar akibat terkena puing bangunan yang roboh dan langsung mendapat pertolongan dan pemeriksaan dari tim medis. Diduga bangunan balai warga tersebut ambruk karena tak kuat menahan derasnya air hujan. Imbas bangunan yang roboh, logistik pemilu seperti bilik suara dan kotak suara ikut tertimpa reruntuhan. Meski sempat tertimpa, logistik pemilu masih dalam kondisi aman. Proses pemungutan suara yang belum selesai lantas direlokasi ke sebuah bangunan sekolah tak jauh dari lokasi. Proses perhitungan tetap dilanjutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, beberapa tempat pemungutan suara yang terendam banjir di kawasan Medan, Denai, Sumatera Utara tak menyurutkan niat warga untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan kaki yang terendam, warga tetap datang ke TPS menggunakan hak pilih. Cuaca buruk yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara mengakibatkan sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS terganggu. Salah satunya di Medan, hujan deras yang terjadi sejak malam sebelumnya menyebabkan banjir di beberapa titik, termasuk Pasar Merah Medan Denai dan Jalan Brigjen Katamso di Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat hujan deras, kondisi banjir membuat sejumlah TPS tidak dapat beroperasi sesuai jadwal, sehingga menghambat akses pemilih. Namun, dalam kondisi tersebut, warga tetap berusaha datang ke lokasi untuk melakukan hak pilihnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Medan, Yunita Sari mengatakan, petugas melakukan pendataan jumlah rumah yang terendam banjir dan mengirim bantuan untuk warga yang ingin melakukan pemilihan suara. Kapolda Wisnu dan Forkopimda berkoordinasi dengan petugas pemilu dan aparat keamanan untuk mencari solusi cepat. Beberapa TPS terdampak dilakukan pemungutan suara lanjutan ataupun pemungutan suara susulan, serta direlokasi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, personil gabungan dikerahkan untuk membantu warga mencapai TPS dengan aman. Personil kepolisian dan TNI disiagakan di lokasi-lokasi strategis guna membantu evakuasi dan mendukung operasional pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita muda tertabrak kereta api di perlintasan kereta api Cimindi Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah. Dan identitas korban dan kronologis kejadian masih belum diketahui secara pasti. Terlihat di dalam video, seorang wanita muda terpemper kereta api feeder di perlintasan rel Cimindi, Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah pada 28 November 2024 pukul 9:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hingga saat ini, untuk identitas korban dan kronologi masih belum diketahui secara pasti. Namun, perlintasan ini sudah memakan korban banyak sejak bulan Januari sampai bulan November ini. Sudah banyak korban, tercatat sudah ada 18 kejadian kendaraan yang tertabrak kereta api di perlintasan sebidang. Namun, saat ini, korban terpemper mengalami luka berat dan sudah dievakuasi oleh PMI Kota Cimahi untuk dibawa ke tempat rumah sakit sekitar. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah dan kios dagang di Jalan Lapangan Merah, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa kemarin. Sebanyak 8 unit dan 40 personel dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman. Kebakaran sebuah rumah dan kios dagang di Jalan Lapangan Merah RT 12 RW 3, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa 26 November 2024. Menindaklanjuti adanya laporan warga terkait kebakaran, petugas pemadam Jakarta dikerahkan menuju lokasi kejadian. Sebanyak 8 unit dan 40 personel dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman. Operasi pemadaman dimulai pukul 03.01 WIB. Kemudian pukul 03.10 WIB, petugas berhasil melokalisir perambatan api. Lalu pada pukul 03.22 WIB, operasi pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap. Pada pukul 03.40 WIB, proses pemadaman dinyatakan selesai. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda rekan saya Arif akan membawa menyapa malam sport selengkapnya. Usai jeda, tetap di Sinpo TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup menyapa malam sport edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV, karena pada program selanjutnya kami akan hadirkan program sorotan utama yang akan membahas hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2024 bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Abdul Hakim MS. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.